Sering gak sih kalian frustrasi nonton timnas main, terus mikir, sebenarnya rencana kita tuh apa sih? Nah, ternyata rencananya tuh ada. Hari ini kita bakal bongkar habis cetak biru resmi yang dirancang buat mengubah total masa depan sepak bola Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan keramatnya. Pertanyaan yang kayaknya udah jadi lagu wajib di mana-mana, dari warung kopi sampai studio TV. Gaya main kayak gimana sih yang pas buat Indonesia? Pertanyaan ini, yang dikutip langsung dari dokumen PSSI, itu bukan basa-basi loh. Ini tuh pengakuan kalau selama ini puluhan tahun, kita kayak krisis identitas di lapangan hijau. Dan inilah jawabannya. Sebuah dokumen tebal yang namanya Kurikulum Pembinaan Sepak Bola Indonesia. Jangan ketipu sama namanya yang kelihatannya formal banget ya. Ini tuh sebuah upaya ambisius buat akhirnya ngasih jawaban yang konkret dan nyatuin visi sepak bola kita dari Sabang sampai Merauke. Oke, tapi sebelum kita ngomongin formasi, taktik, dan lain-lain, cetak biru ini justru mulai dari hal yang paling fundamental. Bahasa. Yep, sebuah bahasa yang sama buat semua orang. Yuk kita lihat kenapa ini jadi langkah pertama yang krusial banget. Gambar ini kayaknya kita semua kenal ya, pemandangan kayak gini. Pelatih yang teriak-teriak di pinggir lapangan, ngasih instruksi yang lebih mirip kayak luapan emosi. Nah, inilah penyakit pertama yang menurut cetak biru ini harus kita sembuhin. Kita semua pasti pernah dengarkan kalimat-kalimat ini, pemainnya nggak pakai hati, atau timnya udah habis bensin di babak kedua. Kedengerannya sih masuk akal, tapi coba deh pikirin lagi, gimana cara ngelatih hati? Atau bensin pemain itu diisi di SPBU mana? Ini masalah bahasa, masalah abstrak yang nggak mungkin bisa diselesaikan dengan latihan yang konkret. Nah, disinilah letak revolusinya. Cetak biru ini menuntut pergeseran total, dari bahasa subjektif yang ngawang-ngawang ke bahasa objektif yang membumi. Jadi nggak ada lagi tuh istilah pemain salon. Yang ada adalah pemain jalan kaki waktu tim kehilangan bola. Bukan lagi tim habis bensin, tapi data yang jelas, tim cuma mampu pressing selama 30 menit. Kelihatan kan bedanya? Yang satu opini, yang satu lagi fakta. Fakta yang bisa diukur, bisa dianalisis, dan yang paling penting bisa diperbaiki lewat latihan. Bahkan, saking pentingnya poin ini, kurikulumnya sampai mengutip Albert Einstein. Intinya gini, kalau kamu sebagai pelatih nggak bisa ngejelasin masalahnya secara sederhana dan terukur, mungkin kamu sendiri belum benar-benar paham masalahnya. Bahasa objektif ini maksa kita buat punya pemahaman yang mendalam, bukan cuma teriak-teriak emosi dari pinggir lapangan. Oke, fondasi bahasanya udah kuat nih. Sekarang, saatnya kita bangun rumahnya. Bagian kedua ini adalah jantung dari cetak biru ini. Ngerumusin apa itu cara Indonesia dalam bermain sepak bola. Dan inilah jawabannya. Sepak bola proaktif. Ini bukan sekedar istilah keren ya. Ini adalah keputusan sadar untuk ninggalin gaya main pasif dan reaktif. Filosofinya simple. Kita yang mendikte permainan. Pas kita pegang bola, tujuannya ya menyerang. Pas kita kehilangan bola, tujuannya ya langsung rebut lagi secepat mungkin. Jadi bukan lagi nunggu lawan bikin salah, tapi kita yang maksa mereka buat bikin salah. Terus gimana cara ngejalanin sepak bola proaktif ini? Gampangnya, permainan itu dipecah jadi dua fase utama, menyerang dan bertahan. Nah, di antara keduanya ada momen super penting yang namanya transisi. Tujuannya jelas banget. Di fase menyerang, kita bangun serangan buat cetak gol. Di fase bertahan, kita menekan lawan buat mencegah gol. Semuanya punya tujuan yang terukur. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Setiap momen permainan tadi, menyerang dan bertahan, itu terdiri dari aksi-aksi spesifik. Nah, inilah kata-kata dalam bahasa objektif yang kita bahas di awal tadi. Waktu menyerang, katanya itu ya menggiring, mengoper, menendang. Waktu bertahan, katanya itu menekan, menjaga lawan, merebut bola. Semuanya spesifik dan bisa dilatih satu persatu. Dan ini yang luar biasa. Setiap aksi di lapangan, mau itu cuma operan pendek, ternyata melewati 3 tahap ini di otak pemain dalam sepersekian detik. Pertama, komunikasi. Mata dan otak men-scan situasi di sekitarnya. Kedua, keputusan. Dari puluhan pilihan, otak milih aksi mana yang paling efektif. Dan ketiga, eksekusi. Tubuh melakukan apa yang diperintahkan otak. Pemain hebat itu unggul di ketiga tahap ini, bukan cuma jago di eksekusinya aja. Oke, kita udah tahu apa yang mau kita mainkan. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana cara kita mencetak pemain yang mampu memainkannya? Nah, bagian ketiga ini ngebahas soal jalur pengembangan pemain, dari mereka masih kecil sampai siap jadi profesional. Jalurnya dibuat sangat sistematis. Dimulai dari usia 6-9 tahun, ini namanya fase kegembiraan. Di sini, lupakan taktik rumit. Tujuannya cuma satu, bikin anak-anak ini jatuh cinta sama bola. Lanjut ke usia 10-13 tahun, baru masuk fase pengembangan skill.
Fokusnya adalah ngasah kemampuan individu sampai lihai. Dan puncaknya, di usia 14-17 tahun, fase pengembangan permainan. Disinilah semua skill individu tadi dirangkai dalam sebuah sistem taktik tim. Filosofi udah, jalur pembinaan juga udah jelas. Tapi itu semua nggak akan ada artinya kalau pemainnya nggak punya peralatan dasar kan? Nah, bagian terakhir ini ngebahas soal toolkit atau perangkat wajib yang harus dimiliki setiap pemain Indonesia. Dan inilah peralatan dasarnya. Menggiring, mengoper, menendang, mengontrol, dan menyundul. Kalau sepak bola proaktif itu adalah sebuah kalimat, maka 5 hal inilah kata kerja utamanya. Tanpa menguasai alat-alat fundamental ini, semua filosofi dan taktik canggih tadi ya cuma bakal jadi omong kosong di lapangan. Jadi kalau kita rangkum, inilah 3 pilar utama dari cetak biru sepak bola Indonesia. 1. Sebuah filosofi yang jelas, yaitu sepak bola proaktif. 2. Sebuah bahasa yang objektif untuk melatih dan mengevaluasi. Dan 3. Sebuah jalur pengembangan yang terstruktur dari usia dini hingga dewasa. Jadi, cetak birunya sudah ada di tangan kita. Rencananya sudah terpampang dengan sangat jelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rencananya, tapi sudah berganti menjadi, siapkah kita semua untuk menjalankannya? Karena pada akhirnya, sebuah cetak biru, secemerlang apapun isinya, hanyalah tumpukan kertas tanpa komitmen, konsistensi, dan kerja keras untuk membuatnya menjadi kenyataan di setiap jengkal lapangan di seluruh Indonesia.